Sekarang, kita masuk ke strategi untuk membangun loyalitas pelanggan. Menciptakan loyalitas merek adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Pelanggan yang loyal tidak hanya terus membeli, tetapi juga merekomendasikan merek dan membantu pertumbuhan bisnis. Untuk membangun loyalitas tersebut, perusahaan bisa menerapkan beberapa strategi, seperti program loyalitas berbasis poin, keanggotaan premium, personalisasi layanan, kemudahan pembayaran, dan layanan pelanggan yang responsif. Dengan pendekatan yang tepat, pelanggan akan merasa dihargai, terikat secara emosional, dan cenderung tetap setia dalam jangka panjang. Mari kita mulai dari pendahuluan. Mengapa loyalitas merek sangat penting? Strategi retensi pelanggan dan pembangunan loyalitas merek adalah langkah yang krusial bagi perusahaan. Tujuannya tidak hanya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada, tetapi juga untuk meningkatkan nilai mereka dalam jangka panjang. Pelanggan yang loyal memberikan pendapatan berulang, tetapi yang lebih penting, mereka juga secara aktif membantu memperkuat reputasi merek. Melalui rekomendasi dari mulut ke mulut, pelanggan loyal menjadi aset pemasaran yang sangat berharga bagi perusahaan. Pelanggan yang loyal memberikan pendapatan berulang, tetapi yang lebih penting, mereka juga secara aktif membantu memperkuat reputasi merek. Melalui rekomendasi dari mulut ke mulut, pelanggan loyal menjadi aset pemasaran yang sangat berharga bagi perusahaan. Sekarang, kita masuk ke strategi retensi, khususnya menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Salah satu kunci utama adalah pelayanan pelanggan yang unggul. Pelanggan cenderung kembali jika mereka merasa dihargai, didengar, dan mendapatkan dukungan yang cepat serta efisien. Layanan yang responsif dan penuh empati akan membangun kepercayaan, sehingga pelanggan merasa nyaman untuk tetap setia. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan personalisasi pengalaman. Dengan memanfaatkan data pelanggan, perusahaan bisa menciptakan pengalaman yang disesuaikan, seperti memberikan rekomendasi produk atau penawaran yang relevan dengan preferensi mereka. Pendekatan ini membuat pelanggan merasa diperhatikan secara personal, meningkatkan kepuasan, dan mendorong mereka untuk terus kembali bertransaksi. Selanjutnya, kita membahas strategi retensi melalui program loyalitas dan insentif menarik. Salah satu contohnya adalah program Point Rewards, di mana pelanggan mendapatkan poin setiap kali berbelanja. Poin ini kemudian bisa ditukarkan dengan produk atau diskon, seperti yang diterapkan Starbucks Rewards. Selain itu, perusahaan bisa menawarkan cashback atau diskon eksklusif untuk pelanggan setia. Misalnya cashback melalui GoPay atau diskon spesial pada hari ulang tahun pelanggan. Pendekatan ini membuat pelanggan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk tetap membeli. Strategi lain yang efektif adalah tingkat keanggotaan atau membership tiers, seperti yang diterapkan Amazon Prime. Dengan sistem ini, pelanggan mendapatkan keuntungan dan hak istimewa sesuai level keanggotaannya. Semakin tinggi level, semakin besar keuntungan yang didapat, sehingga mendorong pelanggan untuk tetap setia dan bahkan meningkatkan transaksi mereka. Pada bagian ini, kita akan membahas strategi retensi, yaitu upaya untuk mempertahankan pelanggan dengan membangun hubungan yang berkelanjutan. Salah satu langkah utamanya adalah mengoptimalkan komunikasi dengan pelanggan, agar mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Hal ini dapat dilakukan melalui email dan notifikasi yang bersifat personal, seperti pengiriman penawaran khusus, informasi pembaruan produk, atau ucapan selamat yang disesuaikan dengan riwayat pembelian serta preferensi masing-masing pelanggan. Selain itu, dukungan juga diperkuat melalui chatbot dan layanan pelanggan 24/7 sehingga pelanggan dapat memperoleh bantuan secara instan kapanpun dibutuhkan. Dengan komunikasi yang tepat, responsif, dan personal, pelanggan akan merasa lebih nyaman, loyal, dan cenderung tetap menggunakan layanan atau produk yang ditawarkan. Pada slide ini, kita membahas bagaimana data dan analisis dimanfaatkan untuk memahami pelanggan secara lebih mendalam. Proses ini dimulai dari pengumpulan data pelanggan, baik dari riwayat pembelian, interaksi, maupun preferensi mereka. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan AI dan machine learning untuk menemukan pola perilaku, serta memprediksi kebutuhan pelanggan di masa depan.
Hasil analisis ini memungkinkan perusahaan melakukan personalisasi penawaran, sehingga produk atau layanan yang diberikan menjadi lebih relevan. Selanjutnya, melalui umpan balik dan perbaikan berkelanjutan, perusahaan dapat terus menyempurnakan strategi dan layanan yang diberikan. Dengan siklus ini, hubungan dengan pelanggan menjadi lebih kuat, risiko churn dapat ditekan, dan loyalitas pelanggan dapat meningkat secara berkelanjutan.